Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami ingin mempresentasikan proyek akhir semester 3 mata kuliah pengantar sains data kelas B, di mana kami diberikan proyek akhir untuk memenuhi ujian akhir semester. Uh, Proyek tersebut berupa um, analisis data dari data yang kami cari sendiri. Sebelum lanjut ke presentasinya, izinkan saya untuk memperkenalkan anggota kelompok saya, di mana saya sendiri yaitu Syafrin Mustia, yang beranggotakan Intan Wahyuni, Nur Aisyah, dan Andina Ismaili. Di sini kami mengangkat judul analisis faktor-faktor yang mempengaruhi kesiapan kerja dan peluang pekerjaan setelah pelatihan, di mana eh, kami menggunakan dataset yang berisi informasi tentang individu yang berpartisipasi dalam pelatihan kerja dengan tujuan meningkatkan peluang mendapatkan pekerjaan. Data ini mencakup berbagai karakteristik peserta, serta lokasi tempat tinggal, jenis kelamin, tingkat pendidikan, pengalaman kerja sebelumnya, dan partisipasi mereka dalam pelatihan. Selain itu, data mencatat informasi terkait latar belakang pendidikan, ukuran, dan jenis perusahaan tempat mereka bekerja, serta sejarah mereka dalam uh, berpindah pekerjaan. Variabel target menunjukkan status apakah individu tersebut berhasil mencapai tujuan yang diinginkan setelah pelatihan atau tidak, di mana angka 0 menunjukkan bahwa individu tersebut tidak berhasil, dan angka 1 menunjukkan bahwa individu tersebut berhasil. Objek utama dataset ini adalah individu peserta pelatihan. Di sini kami memberikan kamus data dari data yang kami gunakan untuk proyek ini. Pertama-tama, kami mengimport package yang akan kami gunakan untuk analisis selanjutnya dengan keterangan yang ada di bawahnya. Kemudian kami juga mengimpor beberapa package yang kami perlukan dan kami berikan juga keterangannya. Nah, awal mulanya kami memanggil data dulu. Kami di sini menggunakan dua data. Yang pertama yaitu data tes, di mana um, data yang masih murni, belum ada tambahan variabel lagi. Kemudian kami melihat 10 data teratas dari data tes ini. Dan kami melihat di sini kami ingin mengetahui ada berapa baris dan kolom dari data tersebut. Dan kami ingin mengetahui apakah data tersebut memiliki nilai nol atau tidak. Dan ternyata untuk data awal kami dari semua variabel tidak memiliki nilai nol. Nah, dari data awal ini kami melakukan statistik deskriptif, di mana untuk variabel enroll ID memiliki nilai mana 16.861, sekian, standar deviasi sebesar 9.576 sekian, nilai minimumnya 3, kuartil pertamanya 8.562,00, dengan kuartil tengahnya 16.816, dan kuartil ketiganya 25.129 dengan nilai maksimum 33.353. Nah, kemudian kami ingin mengetahui variabel apa aja yang ada di dalam data ini. Setelah kami melihat data yang pertama, kami di sini memunculkan data kedua kami, yaitu data train, di mana ada penambahan variabel, atau di data train ini sudah terdapat variabel targetnya atau variabel dummy-nya. Untuk yang tadi saya sebutkan di atas, variabel satunya sebagai individu yang mencapai target, dan 0 sebagai individu yang tidak mencapai targetnya. Kami melakukan hal yang sama untuk data yang kedua ini seperti data pertama untuk melihat baris dan kolomnya. Kemudian kami melihat juga apakah ada nilai 0 di data tren ini atau tidak. Ternyata tidak terdapat nilai 0. Kemudian kami juga melakukan statistik deskriptif kepada data tren ini.
dan juga ada melihat nilai nol, kemudian melihat variabel-variabelnya. Nah, kemudian kami melakukan eksplorasi data nih. Data yang kami gunakan untuk eksplorasi data yaitu data train. Kenapa? Karena sudah ada penambahan variabel dummy-nya. Di mana di sini saya menggunakan um, heat map. Untuk yang pertama kami menggunakan data train untuk heat map yang pertama. Kenapa? Karena kami ingin melihat nih nilai korelasi antar datanya. Di mana dapat kita ketahui bahwa um, variabel company type sangat berkorelasi positif terhadap company size dengan nilai 0,8. Dalam grafik ini, hubungan antara variabel company size dan company type memiliki korelasi yang tinggi dengan nilai sebesar 0,8 dan dapat kita lihat bahwa warna dalam uh, kotak di heat map-nya ini biru terang. Nah, di sini kami juga membuktikan apakah di data tes tadi memiliki korelasi yang sama. Nah, seharusnya memiliki korelasi yang sama ya karena terap hanya ditambahkan variabel dummy di data train. Seharusnya em, tidak mengubah nilai secara utuh dari data yang pertama. Nah, kemudian mungkin cukup sampai di sini saja em, presentasi dari saya dan akan dilanjutkan oleh rekan saya internal ini di eh, eksplorasi data selanjutnya. Baik, saya akan melanjutkan presentasi dari Sheffield Media. Di sini kami telah memvisualisasikan dari data set yang ada. Yang pertama yaitu dengan visualisasi pie chart. Di sini kami ingin memvisualisasikan dataset project Train dengan kolom target. Dengan sintaks yang ada, ini adalah hasil visualisasi pie chart-nya. 0 itu mempresentasikan atau mempresentasekan mewakili dari pelatihan yang tidak mencapai target atau tidak menyebabkan perubahan kinerja pekerjaan. Sedangkan pada 1 itu mewakili terdapat perubahan setelah mengikuti pelatihan pada kinerja pekerjaan. Terdapat perbedaan yang sangat signifikan antara 0 dan 1, di mana sebesar 83,4% itu mengatakan bahwa pelatihan tidak menyebabkan perubahan kinerja pekerjaan. Sedangkan sisanya itu mengatakan bahwa adanya perubahan kinerja pekerjaan. Kemudian selanjutnya, yaitu kami membuat 6 grafik distribusi berdasarkan target. Ini adalah sintaksnya, dan ini adalah visualisasi datanya. Bisa dilihat berdasarkan gender atau kelamin, itu antara laki-laki dan perempuan, laki-laki sangat mendominasi antara mencapai target ataupun tidak mencapai target, walaupun terjadi perbedaan yang signifikan antara uh, tercapai target maupun tidak tercapai target. Sedangkan bagian perempuan dan lainnya itu jauh lebih rendah dari laki-laki. Kemudian ini ada education level. Education level atau tingkatan pendidikan itu didominasi oleh graduate yang dibandingkan yang lainnya, yang artinya dengan lulusan eh, kemungkinan untuk mencapai target tertentu itu lebih mudah tercapai dibandingkan dengan yang lainnya. Kemudian ini ada relevan experience, di mana ini ada yang tidak ada pengalaman yang relevan dan ini ada pengalaman yang relevan. Bisa dilihat bahwa antara kedua ini untuk mencapai target tertentu atau satu itu didominasi oleh yang memiliki pengalaman. Sehingga kalau kita memiliki pengalaman, tentunya kita lebih mudah lagi untuk mencapai target yang kita inginkan. Sedangkan ini ada enroll university, pendaftaran universitas ataupun istilahnya pembelajaran lanjutan.
seperti ini tidak ada eh, kursus atau tidak ada pembelajaran. Sedangkan ini ada eh, kursus paruh waktu, ini ada yang kursus penuh. Di antara ini semua eh, yang mendominasi itu ialah antara part-time course dan full-time course, di mana antara mencapai target dan tidak mencapai target itu tidak jauh berbeda dibandingkan dengan yang tidak mendaftar. Ini mengartikan bahwa dengan adanya kursus memungkinkan kita untuk jauh lebih mudah untuk mencapai target atau tujuan kita dibandingkan dengan kita tidak mendaftar. Nah, ini selanjutnya yaitu berdasarkan jurusan. Bisa kita lihat ini STEM, Science, Teknik, Engineer, dan Mathematics itu memiliki dominasi antara 0 dan 1 sama-sama jauh lebih tinggi dibandingkan yang lainnya. Ini mengartikan walaupun terdapat ketimpangan yang sangat jauh antara tidak mencapai target dan mencapai target, tetapi jurusan STEM itu memiliki kontribusi dalam pencapaian target tertentu, lebih berpengaruh atau lebih berkontribusi. Kemudian ini ada company type atau jenis perusahaan, di mana di sini hampir sama seperti major discipline atau jurusan eh, PPT LTD. PPT LTD ini em, walaupun terdapat ketimpangan, tapi ia mendominasi sehingga mungkin untuk mencapai target, kontribusi dari perusahaan PPT LTD ini lebih besar dibandingkan dengan yang lainnya. Sebenarnya ini ada grafik, yaitu dengan KDE plot. Ini ada sintaksnya, dan ini adalah visualisasi dari KDE plot. Di sini kita X-nya itu City Development Index atau pembangunan kota, dan ini ada frekuensinya. Dan bisa kita lihat bahwa eh, indeks pembangunan kota yang lebih tinggi itu cenderung tidak mencari perubahan pekerjaan. Biasanya ini disebabkan oleh faktor pekerjaan yang luas di kota tersebut, sehingga penduduknya itu memiliki kepuasan dalam bekerja atau memiliki pekerjaan. Sedangkan looking for job change atau mencari pekerjaan lainnya itu cenderung berada di indeks pembangunan kota yang sedang, itu 0,6 sampai 0,7. Artinya memungkinkan faktor-faktor yang menyebabkan ini itu biasanya disebabkan oleh kurangnya pekerjaan, lapangan pekerjaan, atau tidak puasnya dalam penduduknya dalam mendapatkan pekerjaan, susahnya penduduk dalam mendapatkan pekerjaan, sehingga eh, penduduknya itu cenderung mencari perubahan pekerjaan. Nah, ini ada heat map ya, dari beberapa variabel yang dimasukkan ke dalam sintaks berikut. Nah, ini ada, sebenarnya ini hanya 3 saja, karena antara indeks City Development Index dan target, kemudian City Development Index dan training horse dengan target, hanya 3 ini saja, dan bisa kita lihat dari ketiga ini, eh, memiliki hubungan yang kurang kuat. Yang tinggi itu antara City Development Index dan target. Itu sebesar 0, minus 0,442. Sedangkan yang lainnya itu hampir menyentuh angka 0 atau sama sekali tidak memiliki hubungan. Nah, ini ada pivot table. Bisa dilihat itu agregasinya itu indeksnya itu gender dan valuesnya target dengan agregasinya itu dengan menggunakan rata-rata. Ini ada gender berdasarkan target. Nah, bisa dilihat bahwa laki-laki itu bisa bisa dikatakan yang paling tinggi dalam mencapai targetnya, yaitu hampir menyentuh angka 0,166, kemudian disusul dengan perempuan, dan yang terakhir yaitu laki-laki yang lainnya. Dan ini sangat begitu rendah dibandingkan dengan male dan female. Selanjutnya ini juga ada pivot table dengan jenisnya itu line.
yaitu tentang jam pelatihan berdasarkan jenis kelamin dan target. Bisa dilihat yang sangat paling tinggi yaitu female atau perempuan 0,0, di mana targetnya ini 0,0 atau cenderung tidak mencapai target, di mana sebesar 67,5 atau di sini 68. Sedangkan yang kedua itu ada male atau laki-laki, dan selanjutnya itu ada male 1,1 atau mencapai target, dan kemudian female, dan yang paling rendah itu di kedua, baik itu 0 dan 1 itu other. Kemudian ini ada untuk menghitung data dependen, itu mengelompokkan eh, dataset project akhir berdasarkan nilai target, yaitu ada 0, ada 0 dan 1. Bisa dilihat ini hampir seluruh jumlahnya itu sama. Tadi ini berbagai variabel. Nah, ini ada payplot, bisa dilihat dari heat map kita bisa lihat bahwa tidak terjadi hubungan yang terlalu jelas antara variabel-variabel. Jadi dari sini juga kita bisa lihat bahwa penyebaran pola datanya itu sangat begitu luas, sehingga bisa kita katakan bahwa tidak ada hubungan yang jelas antara variabel-variabel yang ada. Makanya di sini distribusinya itu menyebar. Kemudian ini juga membuat bar plot, pivot table dengan jenisnya tuh bar plot, yaitu training horse by gender, target, dan education level, atau jam pelatihan berdasarkan gender, target, dan level pendidikan. Yang paling tinggi dan sangat tinggi itu dimiliki oleh perempuan yang mencapai target dengan education levelnya itu PhD. Dengan training, rata-rata training horse-nya itu tinggi. Jadi ini bisa kita simpulkan bahwa semakin banyak kita berlatih, maka semakin mudahlah kita untuk mencapai suatu target. Sehingga dengan jam pelatihan ini dimungkinkan bahwa kita itu semakin bisa untuk melakukan sesuatu yang kita inginkan. Nah, ini ada bivariate plots. Sama seperti sebelumnya, di bivariate plots ini juga mengartikan bahwa tidak ada hubungan yang begitu jelas dari variabel-variabel yang dihubungkan, baik itu enroll ID dan city development, kemudian city development dengan enroll ID, itu sama saja timbal balik. Dan di sini kita bisa lihat bahwa tidak ada hubungan yang begitu jelas dari plot yang dihasilkan. Baik, selanjutnya dijelaskan oleh Andina Ismail. Yang pertama di sini kita membuat model. Lalu kita memilih beberapa fitur dari dataset dan target. Selanjutnya kita membagi data menjadi data training dan data testing. Selanjutnya kita menambahkan konstanta ke data training, lalu juga ke data testing, lalu membuat model OLS. Dan inilah hasil model OLS-nya. Interpretasinya, kinerja model, R-squared-nya hanya 11,8% dari variasi pada variabel target dapat dijelaskan oleh variabel independen. Lalu untuk adjusted R-squared-nya juga sama dengan R-squared. Untuk F statistiknya 1027 dan prob F statistiknya 0,0. Artinya model secara keseluruhan signifikan secara statistik. Artinya variabel independen, city development index, dan training hours memiliki hubungan dengan target. Selanjutnya koefisien regresi. Intercept-nya 1,2600. Nilai ini adalah nilai target saat semua variabel independen bernilai 0. Lalu City Development Index-nya min 1,2047. Koefisien negatif berarti setiap peningkatan satu unit dalam indeks pembangunan kota diasosiasikan dengan penurunan rata-rata 1,2047 pada target. Hubungan ini signifikan.
Selanjutnya training hours min 0,0002. Koefisien negatif berarti setiap tambahan 1 jam pelatihan rata-rata mengurangi target sebesar 0,0002. Hubungan ini juga signifikan tetapi kontribusinya kecil. Selanjutnya ada statistik residual. Darwin Watson-nya 1,988. Nilainya mendekati 2 menunjukkan tidak ada korelasi. Lalu omnibus dan Jarkuberanya, kedua uji menunjukkan bahwa residual tidak berdistribusi normal. Kesimpulannya, hubungan variabel City Development Index memiliki pengaruh besar pada target dibandingkan dengan training hours, tapi keduanya signifikan. Kinerja modelnya R-squared rendah menunjukkan bahwa model ini tidak cukup kuat untuk prediksi atau penjelasan yang mendalam. Normalitas residualnya, model tidak sepenuhnya memenuhi asumsi normalitas residual sehingga analisis lanjut mungkin diperlukan. Selanjutnya kita membuat model dan mendapatkan summary-nya. Di sini sama seperti tadi, namun ada penekanan tentang catatan tambahan kurtosis 2,777 dan skewness 1,028. Residual ini menunjukkan distribusi dengan kurtosis di bawah 3, lebih datar dari normal. Dan skewness positif. Lalu condition number 939 menunjukkan tingkat multikolinialitas dalam model. Angka ini masih dalam rentang yang tidak terlalu bermasalah. Selanjutnya kita melakukan linear regression test. Di sini terlihat output RMSE, MAE, R-squared, adjusted R-squared, dan MAPE. Dapat dilihat angka RMSE-nya mengukur rata-rata deviasi kuadrat dari nilai prediksi terhadap nilai aktual. Semakin kecil RMSE, semakin baik model memprediksi data. Lalu untuk mean absolute error, sini angkanya 0,331. Nilainya lebih kecil dibanding RMSE karena MAE tidak memperbesar dampak outlier. Model memiliki kesalahan rata-rata absolut sebesar 0,3310 unit. Nah, R-square-nya di sini 11,3%. Variasi pada tabel target dijelaskan oleh model. Dan adjusted R-square-nya nilainya lebih sedikit lebih rendah dibanding R-square karena menyesuaikan efek jumlah variabel pada model. Dan MAPE-nya di sini nilainya INF hingga biasanya terjadi karena pembagian dengan 0 dalam perhitungan. Selanjutnya adalah interpretasi performa model untuk data train dan tes. Di sini dapat dilihat nilai RMSE untuk data train dan data tesnya. Nah, di sini nilai RMSE untuk data train dan tesnya hampir sama, menunjukkan bahwa model memiliki generasi yang baik tanpa overfitting maupun underfitting. Lalu MAE-nya juga mirip antara train dan tes yang menunjukkan bahwa model memprediksi dengan konsistensi antara data pelatihan dan pengujian. Kesalahan absolut rata-rata pada prediksi adalah sekitar 0,33 unit. Lalu untuk MAPE-nya, nilai INF pada MAPE di kedua dataset menunjukkan ada masalah dengan pembagian dengan 0 dalam target. Ini biasanya terjadi jika target memiliki elemen 0. Selanjutnya memeriksa multikolinialitas. Di sini berdasarkan output dapat diketahui bahwa pada kolom cons nilai FIF sama dengan 47,48, di mana ini tidak menjadi masalah karena ini hanya mencerminkan bahwa konstanta tidak terkait dengan variabel independen lainnya. Pada kolom City Development Index, FIF-nya sama dengan 1,00, di mana ini menunjukkan tidak adanya multikolinialitas dengan variabel lain. Variabel ini juga ideal jika dimasukkan ke dalam model. Pada kolom training hours, nilai VIF sebesar 1,00, di mana hal ini menunjukkan tidak ada multikolinialitas dengan variabel lain. Variabel ini juga ideal untuk dimasukkan ke dalam model.
Lalu juga kita membuat modelnya dan mendapatkan summary-nya. Nah, di sini dapat dilihat sama seperti tadi. Dan di sini menekankan pada skewness dan kurtosisnya. Skewness 1,028 menunjukkan distribusi residual condong ke kanan, sedangkan kurtosis 2,777 menunjukkan distribusi agak lebih datar dari distribusi normal. Selanjutnya, ada uji normalitas. Di sini dapat dilihat berdasarkan output tersebut, nilai rata-rata residual itu sebesar 1,412. E-13 menunjukkan nilai residual yang mendekati 0. Di sini dapat dilihat nilainya sangat kecil ya, di mana artinya model atau metode perhitungan yang digunakan memiliki akurasi tinggi. Nah, di sini dapat dilihat plot histogram dari residualnya. Interpretasinya berdasarkan plot dapat diketahui bahwa residual memiliki puncak tajam di sekitar 0. Ini menunjukkan bahwa sebagian besar nilai residual berada dekat dengan 0. Hal ini juga menunjukkan. Baik, saya Nur Aisyah akan melanjutkan presentasi dari teman saya Andina Ismayani. Setelah data memasuki atau melewati proses uji, yang terakhir tadi ada uji normalitas, kita akan lanjut kepada KNN atau Nearest Neighborhood. Nah, KNN itu sendiri merupakan suatu algoritma dari machine learning di mana kita akan menguji data kita. Nah, setelah kita menguji data kita akan melihat akurasi dari uji tersebut. Ya, seperti biasa, kita memasukkan data terlebih dahulu. Yang pertama ada X, di mana kita memasukkan semua data pada setiap kolom kecuali kolom target. Kemudian ada Y, kita akan masukkan semua data yang hanya terdapat pada kolom target. X itu merupakan input, digunakan sebagai input untuk model prediksi, sedangkan Y merupakan variabel yang ingin diprediksi. Kenapa? Karena target di sini menunjukkan status berhasil atau tidak berhasil peserta setelah adanya training. Nah, kemudian kita akan membagi dataset menjadi dua bagian. Ada training set dan ada test set. Kemudian kita akan melakukan normalisasi pada data Y-testing dan Y-training. Nah, di sini kita bisa melihat outputnya. Ada 0,0. 0,0 itu kita sebelumnya simbolkan sebagai ketidakberhasilan. Kalau 1,1.0, mohon maaf tadi 0.0, kemudian ada 1.0 itu kita simpulkan sebagai berhasil. Nah, nilai tidak berhasil itu sebesar 0,83471 atau kalau dipersenkan itu sebesar 83,42%. Sedangkan untuk berhasil itu kalau dipersenkan sebesar 16,6%. Nah, dari situ kita bisa melihat bahwa yang lebih dominan dari data target itu adalah ketidakberhasilan. Oke, selanjutnya kita akan memproses data terlebih dahulu. Nah, memproses data di mana yang semula disimbolkan tidak berhasil itu dengan 0,0 akan kita ubah menjadi bentuk numerik, yaitu 0. Dan sebelumnya berhasil itu disimbolkan dengan 1,0 akan kita ubah menjadi bentuk numerik, yaitu 1. Kenapa? Karena di algoritma machine learning itu kebanyakan bekerja dengan data numerik. Makanya untuk memudahkan kita akan mengubah data kategorikal menjadi data numerik. Kemudian ada konsistensi juga. Nah, konsistensi itu pemetaan dilakukan sekali menggunakan Y-train atau Y-train fit. Dan hasilnya digunakan untuk mengonversi Y-train dan Y-test. Hal ini untuk menjaga konsistensi label di kedua dataset. Nah, setelah sintaks ini dijalankan, maka Y-train dan Y-test akan berubah menjadi array integer.
Nah, di sini kita bisa lihat bahwa Y-train-nya sudah menjadi array dan tipenya integer, Y-test juga demikian. Nah, setelah itu kita juga eh, ingin mengetahui X-train-nya tipe data apa gitu ya. Nah, di sini kita bisa melihat ada yang tipe data integer, objek, dan float. Nah, kebanyakan di sini tipe datanya objek. Maka harus dilakukan perlakuan selanjutnya untuk mengubah data objek tersebut menjadi data numerik yang akan mudah diproses dalam machine learning. Salah satu tekniknya adalah encoding atau label encoding atau one-hot encoding. Nah, kita akan mengubah data kategorikal menjadi data numerik dengan menggunakan dengan melakukan one hot encoding dengan menggunakan fungsi getDummies di sini. Fungsi getDummies, kemudian fungsi getDummies pada xtrain dan xtest. Kemudian kita juga menggunakan fungsi rangeDex. Nah, fungsi rangeDex itu sendiri digunakan untuk memastikan bahwa kolom di xtest merupakan struktur yang sama pada kolom xtrain. Kemudian ada juga fill value sama dengan 0, di mana apabila ada ketidaksamaan antara data xtrain dan xtest akan diisi dengan nilai 0 di xtest. Demikian. Nah, selanjutnya kita melakukan teknik label encoding. Nah, label encoding ini berfungsi untuk mengubah kolom yang berisi kategori menjadi angka. Nah, setelah itu kita melakukan standarisasi. Standarisasi penting untuk dilakukan agar semua fitur pada data kita memiliki skala yang seragam. Agar model pada machine learning dapat bekerja lebih efektif dan cepat. Xtrain dan xtest setelah dijalankan sintaks ini, maka telah distandarisasi serta memiliki distribusi yang seragam, di mana rata-rata adalah 0 dan standar deviasi adalah 1. Kemudian kita melihat di sini K-list-nya, kita di sini memunculkan K yang ganjil saja. Nah, selanjutnya kita akan melakukan iterasi untuk setiap nilai K, di mana kita ingin melihat nilai K dengan nilai K berapa, dengan akurasinya berapa. Nah, di sini kita bisa melihat dari output bahwa nilai K dengan nilai K3 akurasinya paling tinggi, yaitu sebesar 0,8908. Maka dengan nilai K sama dengan 3 akan memberikan hasil terbaik pada data penelitian nantinya. Nah, pada sintaks selanjutnya, kita akan melatih model KNN menggunakan 3 neighbor tadi atau K3 pada data pelatihan atau pada data train, ada X-train dan Y-train. Nah, selanjutnya kita menggunakan juga fungsi classifier predict, di mana fungsi ini memberikan prediksi kelas kita tadi adalah 0 atau 1 untuk setiap entry dalam data uji X-test berdasarkan model yang telah dilatih menggunakan X-train dan Y-train. Nah, di sini kita bisa melihat matriksnya, di mana di sini ada keterangan true label dan predict label. Nah, interpretasi untuk matriks ini di mana apabila pada prediksi ada sebanyak 192 orang yang diprediksi tidak berhasil setelah adanya training, pada kenyataannya ia berhasil. Nah, apabila ada pada prediksi juga terdapat sebanyak 1.393 yang diprediksi ia tidak berhasil, dan pada kenyataan dia memang tidak berhasil.
Kemudian ada pada prediksi dinyatakan mereka yang berhasil itu sebanyak 105 orang. Pada kenyataannya dia memang berhasil, dan pada prediksi ada sebesar 101 orang yang diprediksi dia berhasil, namun pada kenyataannya dia tidak berhasil. Oke. Selanjutnya kita akan menghitung nilai presisi, recall, dan akurasi. Nilai presisi dihitung karena tujuan kita untuk meminimalkan false positif. Nah, nilai recall itu dihitung karena kita menginginkan nilai false negatif yang kecil, dan nilai akurasi dihitung karena untuk mengukur seberapa banyak prediksi yang benar dibandingkan dengan semua prediksi. Nah, kita bisa melihat data frame-nya, di mana nilai presisi itu sebesar, jika dipersenkan sebesar 50,97%, nilai recall sebesar 35,35%, dan nilai akurasi sebesar 83,64%, di mana nilai presisi di sini sebesar 50,97% prediksi positif yang dilakukan oleh model adalah benar, tapi nilai kesalahannya juga besar, sekitar 40%-an. Kemudian nilai recall sebesar 35,35% dari nilai recall, di mana seharusnya mendapatkan pekerjaan setelah pelatihan itu berhasil ditemukan, namun hal ini menunjukkan bahwa model cenderung melewati kasus positif. Banyak kasus positif yang sebenarnya seharusnya diprediksi positif. Selanjutnya nilai akurasi. Nilai akurasi di sini cukup tinggi, berarti model bagus dalam menginterpretasikan data atau menggambarkan data secara keseluruhan. Kebenaran dari prediksi itu tinggi dari kita lihat nilai value dari akurasinya. Oke, sekian mungkin yang dapat kami jelaskan. Lebih dan kurang kami mohon maaf. Kami akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.